Shalom sahabat inspirasi. Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sahabat inspirasi, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup seorang diri. Kita sebagai manusia membutuhkan pertolongan orang lain. Kita membutuhkan komunitas untuk saling membantu dan saling membangun. Namun sebagai pengikut Kristus, janganlah kita hidup dalam komunitas yang salah, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik, dan komunitas yang salah akan membawa hidup kita jauh dari Tuhan. Sahabat inspirasi, ada nilai-nilai yang benar dalam membangun komunitas di dalam Kristus. Nilai yang pertama, yaitu Kristus sebagai pusat dari komunitas kita. Dan nilai yang kedua adalah kasih Kristus sebagai dasar dari komunitas kita. Kristus sebagai pusat dari komunitas kita. Komunitas yang dibangun dengan dasar Kristus dan berfokus kepada Kristus, artinya segala kegiatan dan acara berfokus kepada Kristus. Dalam komunitas ini, setiap anggota berkomitmen hidup berfokus kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam komunitas ini ada pertumbuhan iman dan rohani dari setiap anggotanya. Dan kalau tidak ada pertumbuhan iman dan rohani, berarti komunitas ini tidak berfokus kepada Kristus. Dalam komunitas ini, diajarkan untuk tidak berfokus pada diri sendiri, tetapi berfokus kepada Kristus dan sesama. Yang kedua, kasih Kristus sebagai dasar komunitas kita. Kasih Kristus inilah sebagai dasar membangun hubungan antar anggota dalam komunitas kita. Artinya, kita belajar untuk menghargai perbedaan, belajar untuk saling menerima kekurangan dan kelemahan, belajar untuk saling memaafkan dan menopang, bukan untuk saling menjatuhkan atau menunjukkan kelemahan, untuk saling membicarakan kekurangan orang lain. Belajar untuk tidak menjadi pencemooh, penyebar hoak, pembawa toksik, atau pembawa pertikaian dan perpecahan. Dalam komunitas ini tidak ada topeng bagi setiap anggotanya, tetapi bisa terbuka apa adanya. Dan ketika ada anggota yang lemah, kita saling menguatkan. Ketika ada anggota yang gagal atau jatuh dalam dosa, anggota yang lain saling menguatkan dan menopang, bukan malah memperguncingkan atau menjadikan bahan gosip. Dalam komunitas inilah kita namakan komunitas agape, karena inilah tempat mempraktekkan kasih Kristus kepada sesama anggotanya, dan juga tempat mempraktekkan kasih Kristus kepada orang-orang di luar komunitas untuk menjangkau jiwa, untuk mengenalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sahabat inspirasi, apakah kita sudah memiliki dan sudah terkoneksi dalam komunitas di dalam Kristus? Mari kita masuk dan bergabung dalam komunitas-komunitas kecil yang ada di gereja kita. Kita bertumbuh bersama dan melayani bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa kami adalah bagian dari komunitas yang siap membangun, saling menasehati,
dan saling berbagi. Biarlah kami tetap berfokus kepada Kristus dan menjadikan kasih Kristus sebagai dasar hidup dalam komunitas kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.